Penguasa Kuil Surgawi, Bab 325. Pada hari ini, ketika pintu kuil surgawi di medan perang di luar wilayah terbuka, Xiao Tians, mengenakan kemeja hitam, keluar dari sana dengan kegelapan, kehancuran, dan pembantaian. Pintu terbuka, dan auranya 10 kali lebih tirani daripada sebelum mundur. Ketika beberapa kali jumlah tetua agung dan sekelompok orang juga keluar dari sana. Untuk sementara waktu, udara di seluruh kerajaan naga dipenuhi dengan suasana yang sangat dingin. Di alun-alun di depan markas besar kuil Tianshan di medan perang luar, 3.000 tentara kuil Tianshan dengan baju besi hitam murni berdiri diam dalam keheningan. Di Yanjing Kerajaan Naga, di lapangan seni bela diri di markas besar Departemen Perang Kerajaan Naga, 100.000 orang ditarik dari medan perang di luar wilayah, dan legiun berdarah besi yang bersenjata lengkap siap berangkat. Untuk sementara waktu, mata seluruh dunia terfokus pada Kerajaan Naga, dan suasana di Kerajaan Naga menjadi sangat berat. Saat ini, di bagian tengah dan barat Kerajaan Naga, terdapat pegunungan tinggi dan hutan lebat. Namun, tempat yang awalnya tidak berpenghuni sepanjang tahun telah mengumpulkan banyak orang kuat, termasuk mereka yang berada di tingkat Master Tao dan mereka yang berada di tingkat Master Tao. Kaisar tingkat ke-9, ada ratusan ahli tingkat kaisar, ratusan dewa perang, dan ahli tingkat raja. Ini adalah tempat berkumpulnya Sekte Jiutian, Sekte Taichang, Sekte Netherworld, dan Sekte Tianji. Ya, 4 sekte tingkat kaisar terkuat yang tersembunyi di Kerajaan Naga terletak sangat dekat satu sama lain. Dan lebih dari 10 hari yang lalu, pada hari perayaan Kerajaan Naga, kepala dari 4 sekte terkuat di tingkat kekaisaran juga menyelinap ke Yanjing dan mengayunkan pedang mereka ke naga takdir nasional Kerajaan Naga. Kebencian seperti ini tidak memiliki ruang untuk negosiasi. Nasib nasional Kerajaan Naga adalah inti dari Departemen Perang Kerajaan Naga yang akan dipertahankan sampai mati. Jadi dalam beberapa hari terakhir, ketika Sekte Potian, Sekte Dewa Perang, dan Sekte King Shandao mengumumkan penutupan sekte mereka, keempat sekte tersebut tidak berani melakukannya. Karena itu akan datang cepat atau lambat. Pada saat ini, semua ahli top di antara 4 sekte utama mereka dikalahkan satu persatu untuk menghindari kekalahan dari Departemen Perang Kerajaan Naga. Jadi semua orang bergerak dan bersatu. Ada 4 guru Tao di alam kematian, lebih dari 20 ahli tingkat kaisar tingkat 9, total lusinan ahli tingkat kaisar tingkat 8 dan ke-7, ratusan ahli tingkat kaisar, dan ratusan raja surgawi dan dewa perang. Selain beberapa prajurit mati bintang 5, ribuan orang kuat telah berkumpul di sini saat ini. Ini adalah kekuatan yang sangat besar. Anda harus tahu bahwa 9 sekte besar di Kerajaan Naga, dalam arti tertentu, jika mereka bersatu, mereka akan menjadi grup Z8 lain yang sebanding dengan grup Z8 yang menargetkan Departemen Perang Kerajaan Naga di luar wilayah. Bagaimanapun, itu telah diwariskan selama ribuan tahun, dan dalam sejarah Kerajaan Naga, dalam 2000 tahun terakhir, 2 dinasti besar, 4 dinasti besar, dan 5 dinasti teratas telah didirikan. Di tanah Kerajaan Naga, sejak zaman kuno, orang-orang luar biasa dan kuat telah lahir di setiap zaman. Oleh karena itu, telah diwariskan hingga hari ini bahwa ketika 9 sekte tingkat kaisar yang kuat di Kerajaan Naga bersatu, keamanan mereka sebanding dengan kelompok Z8. Ini adalah kekuatan dahsyat yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Namun, apa yang mereka lakukan dalam aliansi ini, sampai batas tertentu, jauh lebih penuh kebencian daripada aliansi Z8 yang dipimpin oleh Departemen Perang Singa di luar wilayah. Mereka menyerap esensi, darah segar, dan talenta terbaik Kerajaan Naga. Akibatnya, negara besar seperti Kerajaan Naga telah tertinggal dari dunia selama hampir 300 tahun. 100 tahun yang lalu, Departemen Perang Luar Negeri menerobos pertahanan perbatasan, menyebabkan kavaleri asing menginjak-injak negeri kolera selama beberapa dekade. Sampai lahirnya Kerajaan Naga Baru. Tetapi bahkan setelah lahirnya Kerajaan Naga Baru menderita masalah internal dan eksternal, dan setiap langkah maju sangatlah sulit. Di medan perang asing, sebelum munculnya kuil surga, tulang setia yang tak terhitung jumlahnya dikuburkan di negeri asing setiap tahun. Hari ini, 4 sekte tingkat kaisar terkuat ini muncul dengan kekuatan penuh. Sekte Tain dan Sekte Liang yang lebih kuat masih menunggu dan mengawasi. Tapi mereka juga telah mempersiapkan kekuatan mereka. Setelah 4 sekte tingkat kaisar terkuat ini dikalahkan, mereka akan mengambil tindakan. Pada saat ini, di puncak gunung tempat 4 sekte tingkat kaisar terkuat berkumpul, para pemimpin sekte dari 4 sekte besar berdiri di sini dengan ekspresi serius. Pemimpin Sekte Jiutian, Jiutian Sue, yang memiliki wajah yang sangat sarkastik, Yu Jiuxiao, pemimpin Sekte Netherworld, Chang Tianxiao, pemimpin Sekte Taichang, Sekte Xuandao, pemimpin Sekte Tianji,
yang terkuat dari 4 tingkat kaisar tingkat 9, berdiri bersama, dan di gunung lain yang lebih tinggi di belakang mereka, berdirilah orang-orang kuat dari tingkat utama dari 4 jalan. 4 ahli tingkat Master Tao tua yang dipermalukan. Dalam pertempuran ini, menurutmu, bisakah kita menahannya? Jiu Tianshui, pemimpin sekte Jiu Tianmen, memandang orang-orang kuat di sekitarnya dan merasa agak percaya diri di dalam hatinya. Bukan berarti dia harus menghadapinya sendirian. Pembangkit tenaga listrik tingkat utama dari 4 jalan. Lusinan ahli setingkat kaisar. Dia tidak percaya Departemen Perang Kerajaan Naga dan Kuil Tianshan bisa mengalahkan mereka. Pada saat ini, mata Jiu Tianshui dipenuhi dengan rasa dingin, dan niat membunuh melintas di sekujur tubuhnya. Mereka, sekte tingkat kaisar yang paling kuat, adalah penguasa negeri ini. Mereka adalah dewa. Mengapa membiarkan mereka bersama sekelompok semut? Ini belum pernah terjadi sebelumnya selama ribuan tahun tanah ini diwariskan. Sejak zaman kuno, dinasti mana yang tidak menghargai kekuatan? Tapi dinasti ini, bagaimana semua makhluk hidup bisa setara? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka tanggung meskipun mereka hidup atau mati. Yah, beberapa dekade yang lalu, jika Akademi Seiji tidak melakukan intervensi, akan sangat sulit bagi dinasti ini untuk didirikan seperti ini. Apalagi hari ini, kami memelihara harimau untuk membuat masalah. Keluar untuk sesaat, Xuan Daozong, master dari Sekte Tianji, juga menyipitkan matanya dan berbicara. Demikian pula, ada juga sedikit niat membunuh yang dingin merasuki tubuhnya. Dia memiliki ide yang sama dengan Jiu Tianshui, yaitu Departemen Perang Kerajaan Naga dan Kuil Tianshan harus ditindas. Setelah Xuan Daozong selesai berbicara, Yu Jiuxiao dan Chang Tian tersenyum, dan mata mereka menjadi dingin dan tegas. Mereka tidak percaya bahwa mereka masih bisa kalah dengan begitu banyak orang kuat. Qin Wu, Tetua Agung Kerajaan Naga, berhasil mencapai level Master Tao dengan berkah keberuntungan negara, itu saja. Kecuali jika lawan menggunakan senjata yang sangat panas, dan senjata yang sangat panas bukan berarti bisa digunakan. Pada saat yang sama, wakil ketua dari Sekte Taiyin ingin pergi ke Yanjing hari itu, tetapi ditolak oleh Gao Weiwei. Sosoknya juga bersembunyi tidak jauh dari tempat Sekte Jiutian dan orang-orang kuat lainnya berkumpul, diam-diam situasi di sini dan bersiap untuk mengambil tindakan kapan saja. Demikian pula Yang Hao Tian, yang juga pergi ke Yanjing hari itu dan dipaksa mundur oleh Kong Xuan dari Akademi Seiji, juga mengintai secara diam-diam dan diam-diam memperhatikan situasi di sini. Pada titik ini, 4 sekte tingkat kaisar terkuat di Kerajaan Naga yang ingin berperang semuanya sudah siap. Mereka segera keluar dengan kekuatan penuh, menggunakan semua sumber daya mereka, menunggu kedatangan Departemen Perang Kerajaan Naga. Dan pada titik ini, semua orang tahu bahwa perang berikutnya tidak dapat dihindari. Kalau begitu, ayo bertarung. Departemen Perang Kerajaan Naga, Qin Wu, Kuil Tianshan, Xiao Tians. Setiap raja dan menteri dinasti Anda ingin meniru dinasti kuno dan memusnahkan kami. Jangan bermimpi, itu tidak mungkin. Kami, tunggu kamu datang. Pada saat ini, 4 master sekte puncak tingkat 9 dari Sekte Taichang, Sekte Jiutian, Sekte Tianji, dan Sekte Netherworld semuanya siap. Jika mereka memenangkan pertempuran ini, maka Departemen Perang Kerajaan Naga pasti akan ditindas lagi, seperti yang terjadi 100 tahun yang lalu. Dan jika Departemen Perang Kerajaan Naga menang, maka sekte mereka akan lenyap seperti dalam sejarah. Jadi, dalam pertempuran antara kedua belah pihak ini, tidak ada yang bisa mundur. 4 sekte tingkat kaisar terkuat yang dikirim hari ini tidak memiliki cara untuk mundur. Begitu mereka mundur, mereka akan dikalahkan oleh Departemen Perang Kerajaan Naga satu persatu, dan kemudian dibunuh. Dan Departemen Perang Kerajaan Naga tidak bisa mundur. Lagi pula, waktu ketika 4 sekte tingkat kaisar mengambil tindakan hari itu adalah pada hari perayaan besar Kerajaan Naga. Setelah Departemen Perang Kerajaan Naga mundur, nasib nasional Kerajaan Naga juga akan terpengaruh, dan tidak dapat lagi bergerak maju. Oleh karena itu, Departemen Perang Kerajaan Naga tidak punya jalan keluar. Demikian pula, tidak ada kemunduran bagi kuil surgawi di medan perang di luar wilayah. Kemudian, ketika kedua belah pihak tidak memiliki jalan keluar, Departemen Perang Legiun Kerajaan Naga, yang dipimpin oleh beberapa tetua Kerajaan Naga, memimpin dalam melancarkan serangan. Bab 326. Prajurit Kerajaan Naga. 1 bulan yang lalu, kami menghadapi aliansi 8 Departemen Perang teratas di dunia di medan perang luar, dan kami menang. 10 hari yang lalu, kami menghadapi aliansi 8 Departemen Perang teratas lagi, dan kami menang. 2 kemenangan besar, kita menang dengan mayat 130.000 kawan. Tapi kita masih harus berjuang keras hari ini. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati. Bisakah kita terus menang? Di platform tinggi Departemen Perang Kerajaan Naga di Yanjing, Qin Wu,
Tetua Agung Kerajaan Naga, mengenakan jubah perang hitam, dengan ekspresi dingin di wajahnya, dia berteriak pada puluhan ribu tentara di depan. Angin musim gugur yang suram meniup dedaunan yang berguguran ke seluruh langit, tetapi pada saat ini, apakah itu para tetua Kerajaan Naga yang berdiri di platform tinggi atau para prajurit Kerajaan Naga yang berdiri di alun-alun, mereka semua berdiri tegak, aura berdarah besi di tubuhnya mengalir deras ke dalam malam. Jangan takut, melawan, 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 melawan. Pada saat ini, saat Tetua Agung selesai berbicara, puluhan ribu tentara Kerajaan Naga tiba-tiba berteriak sekuat tenaga. Mereka tidak takut, seperti yang dikatakan oleh Sesepuh Agung, di medan perang di luar wilayah. Mereka menghadapi aliansi dari 8 departemen perang teratas di luar wilayah, yang dipimpin oleh Departemen Perang Singa, dan mereka mampu menang. Belum lagi di dalam domain prajurit Kerajaan Naga, jangan ragu untuk hidup, jangan takut mati, apapun yang ditunjuk oleh pedang raja, kamu tidak akan terkalahkan. Pada saat ini, di platform tinggi, Penatua Agung Qinwu dari Kerajaan Naga, Penatua kedua Liu Ce, Penatua ketiga Zudi, Penatua keempat Long Zhanguo, dan 4 veteran yang telah dipindahkan kembali dari medan perang. Di luar wilayah, Yan Xiaobei, Sun Qitian, Chen Bahuang, Lu Wuji, dan yang keempat prajurit berdarah besi yang hebat, dan Wan Tiansheng, Panglima Departemen Perang Kerajaan Naga. Mereka semua mengenakan jubah perang hitam, dengan pedang baja dingin tersandang di pinggang mereka, dan aura mereka sangat dingin. Tetua Agung di platform tinggi menarik napas dalam-dalam dan menatap dengan mata membara ke puluhan ribu tentara paling elit Kerajaan Naga di depannya. Dia tidak tahu berapa banyak dari prajurit ini yang akan mati hari ini. Tapi, tidak peduli berapa banyak yang mati. Mereka harus bertarung dalam pertempuran ini. Dan kita harus menang. Jika tidak, Kerajaan Naga akan selalu berada dalam masalah internal dan eksternal. Bunuh. Qinwu, Tetua Agung Kerajaan Naga, menarik napas dalam-dalam, lalu tiba-tiba mencabut pedang dari pinggangnya dan berteriak. Bunuh, 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 bunuh. Raungan sedingin es keluar dari puluhan ribu tentara Kerajaan Naga berdarah besi. Kemudian Departemen Perang Kerajaan Naga bergerak. Helikopter bersenjata dan pesawat tempur meraung ke udara dan terbang ke kejauhan. Tetua Agung dan yang lainnya melompat ke depan tim, membawa mereka ke belakang ribuan tentara elit sedang menuju keluar Yanjing. Pada saat ini, aura semua tetua Kerajaan Naga sangat kuat. Aura Tetua Agung Kerajaan Naga adalah yang terkuat berkat takdir nasional Kerajaan Naga. Kekuatan tempur sejatinya telah mencapai puncaknya. Mampu tampil di level puncak level Dao Master sama sekali tidak kalah dengan Dao Chen. Penatua kedua Liu Ce, Penatua ketiga Zudi, dan Penatua keempat Long Zhanguo juga telah menerobos ke tahap awal Kaisar tingkat ke-9 pada saat ini. Dengan berkah dari takdir nasional, itu benar-benar sebanding dengan penjaga aturan tingkat surga di kamp penjaga aturan. Mereka bertiga berdiri di sekeliling Tetua Agung. Sorot matanya semakin dingin. 4 veteran di medan perang di luar wilayah, Yan Xiaobei, Sun Qitian, Chen Bahuang, dan Lu Wuji, semuanya kini telah menembus puncak Kaisar tingkat 8 dengan restu dari takdir nasional Kerajaan Naga. Mereka pasti bisa tampil di level Kaisar. Kekuatan tempur di akhir level ke-9. Pada akhirnya, Panglima Departemen Perang Kerajaan Naga, Wan Tiansheng, juga berhasil menembus puncak Kaisar tingkat 8, tetapi Wan Tiansheng tidak mengikuti Tetua Agung dan yang lainnya. Sebaliknya, dia memimpin tim lain ke markas besar teater barat di dekat 2 sekte tingkat Kaisar terkuat di Kerajaan Naga, Sekte Taiyin dan Sekte Liang. Ribuan rudal telah diluncurkan di sana saat ini, dan masing-masing silo rahasia yang sangat tersembunyi telah dibuka. Pasukan rudal yang tersembunyi di Kerajaan Naga sudah siap. Misi Wan Tiansheng hari ini bukanlah mengikuti Sesepuh Agung dan yang lainnya untuk berperang. Hanya untuk mengintimidasi Sekte Taiyin dan Sekte Liang. Bagaimanapun, kekuatan dan fondasi Departemen Perang Kerajaan Naga dan Kuil Tianshan masih terlalu sedikit. Jika Sekte Taiyin dan Sekte Liang ikut berperang, pertempuran ini pasti akan sulit. Namun lawan mungkin takut dengan ancaman senjata panas ekstrim 1 atau 2 kali, namun jika digunakan terlalu banyak akan sia-sia. Karena mungkin pihak lain akan bertaruh bahwa Departemen Perang Kerajaan Naga tidak akan berani menggunakan senjata panas ekstrim di tanah mereka sendiri. Dan kemudian tinggalkan keburukan seumur hidup. Tapi yang tidak diketahui siapapun adalah kali ini, Wan Tiansheng tidak punya niat untuk hidup lagi, bahkan jika dia harus menanggung keburukan selama sisa hidupnya, dia tidak akan ragu-ragu. Karena Kerajaan Naga benar-benar tidak bisa lagi dibatasi oleh kekuatan di domainnya. Tidak lagi. Setengah jam kemudian, Wan Tiansheng tiba di markas besar Departemen Perang Barat Kerajaan Naga. Begitu dia turun dari pesawat, dia menarik napas dalam-dalam dan bergumam di dalam hatinya, hari ini, saya mengganti nama saya. Mulai sekarang, namaku, Wan Tianxue.
Pada saat ini, tepat setelah Wan Tiansheng tiba di teater barat, Tetua Agung dan rombongannya juga menaiki pesawat angkut dan menuju ke markas 4 sekte utama. Semua orang di pesawat tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menunggu dalam diam. Karena saat ini, medan perang mereka berada di wilayah mereka sendiri. Banyak dari prajurit ini mungkin mati, dan sayangnya, prajurit yang mungkin mati hari ini tidak akan mati di medan perang di luar wilayah, tetapi di tanah di bawah kaki mereka. Teman sekamar berperang satu sama lain, tetapi mereka harus berjuang dan menyelesaikan masalah. Sekte tersembunyi di kerajaan naga benar-benar seperti kanker. Bahkan jika mereka mengikis tulang untuk menyembuhkan racun, mereka tetap harus bertarung. Pada saat yang sama, saat Tetua Agung Kerajaan Naga dan yang lainnya diberangkatkan, Gao Weiwei juga membuka matanya di ruang rahasia tempat Gao Weiwei mundur di rumah keluarga Tang di Yanjing. Aura Guru Tao di puncak kematian melintas di tubuh Gao Weiwei. Dalam 7 hari terakhir, dia secara langsung melahap semua yang Jiwer tinggalkan untuknya. Jika Gao Weiwei menghabiskan lebih banyak waktu pada sumber daya yang ditinggalkan Jiwer untuknya, dia mungkin bisa menembus ke tingkat Master Tao. Tapi Gao Weiwei tidak punya pilihan itu. Perang sudah dekat, yang secara langsung merusak masa depan. Saat berikutnya, Gao Weiwei, yang berada di puncak level Master Tao, menutupi wajahnya dengan kerudung putih, memegang pedang panjang, dan meninggalkan keluarga Tang tanpa memberitahu siapapun. Dan tepat ketika Departemen Perang Kerajaan Naga telah dikirim, menuju ke tempat di mana pertempuran yang menentukan akan terjadi. 9 penjaga aturan tingkat kaisar tingkat 9 yang tersembunyi di Kerajaan Naga juga muncul. Ini adalah masalah di Kerajaan Naga. Mereka, sejujurnya, tidak mudah bagi mereka untuk campur tangan. Hei, teman sekamar sedang berkelahi, hei. Pada saat ini, seorang penjaga aturan dengan topeng hitam di puncak kaisar tingkat 9 menghela nafas dalam-dalam. Tapi yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa wajahnya yang tersembunyi di balik topeng adalah wajah manusia bangsa naga yang murni. Dan yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa pada saat ini, penjaga pemerintahan tingkat kaisar tingkat 9 diam-diam mengepalkan tinjunya dengan tangan tersembunyi di balik lengan bajunya. Dalam hatinya, saat ini, dia juga membuat keputusan. Demikian pula, pada saat ini, 9 orang ini bersembunyi di Kerajaan Naga, mengawasi penjaga aturan Kerajaan Naga. Di antara 8 orang yang tersisa, ada 3 orang kuat dari Kaisar tingkat 9. Kemudian, orang kuat tingkat Kaisar tingkat 9 di Kam 9 penjaga aturan bergerak dan bergegas menuju tempat di mana kedua belah pihak akan bertarung. Pada saat yang sama, gerbang gunung Sekte King Shandao, yang terletak di atas tebing dan telah ditutup selama 7 hari, tiba-tiba hancur. Saat berikutnya, Guru Tao berbaju hijau, mengenakan jubah perang hijau dan membawa pedang biru, muncul. Begitu King Yi Tao muncul, dia tidak lagi menyembunyikan auranya. Untuk sesaat, momentum mengerikan dari alam kematian tingkat Master Tao memuncak ke langit. Ayo pergi. Saat berikutnya penganut Tao Xing Yi memberi perintah, lebih dari 100 orang kuat di atas tingkat kaisar dari Sekte Xing Yi Tao dikirim. Lusinan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, lebih dari 20 pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, dan 2 guru Tao di alam kematian dikirim dengan rasa dingin di tubuh mereka. Mereka akan berpihak pada Departemen Perang Kerajaan Naga dalam pertempuran hari ini. Tuan King Yi, pihak mana yang Anda pilih? Pada saat ini, sekelompok orang kuat dari Sekte King Yi Dao baru saja turun gunung ketika orang kuat tingkat Kaisar tingkat 9 dari Sekte Liang muncul di depan kaki gunung dan bertanya, Departemen Perang Kerajaan Naga, Sekte Liang, Anda boleh datang. Pada saat ini, penganut Tao King Yi tidak menyembunyikan apapun, dan langsung memberitahu orang-orang dari Sekte Liang tentang pilihan mereka. Kemudian, ahli tingkat Kaisar tingkat 9 dari Sekte Liang menyipitkan matanya, menatap lebih dalam pada guru Tao King Yi dan berkata, saya mengerti. Pembangkit tenaga listrik tingkat 9 tingkat Kaisar dari Sekte Liang yang bertanggung jawab untuk mengawasi Sekte King Shandao telah pergi. Sikap Sekte Liang mereka tidak disebutkan, tapi dinginnya matanya membuat guru Tao King Yi memahami pilihan Sekte Liang. Adik laki-laki, bunuh dia, Sekte Liang pasti akan mengambil tindakan. Kata Tao King Yi kepada Tao King Yi dengan sedikit niat membunuh di matanya. Guru Tao di King Yi melambaikan tangannya dan berkata, tidak masalah. Pada titik ini, Kaisar Jiu tidak dapat lagi mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Hanya saja meskipun guru Tao King Yi berkata demikian, hatinya masih terasa sedikit lebih berat. Dia melepaskan pedang panjang dari punggungnya dan menyentuh pedang dingin itu, merasa lebih kuat di hatinya. Sekte Liang kuat, tetapi guru Tao King Yi tidak mampu melawan. Bahkan jika Anda dapat menghancurkan Sekte Tao Qingshan saya, Anda masih akan kehilangan setengahnya. Saya ingin melihat berapa banyak guru Tao dari Sekte Liang Anda yang akan menemani saya. Dan mati bersama, ayo pergi. Kemudian guru Tao di King Yi berhenti memikirkannya,
berteriak keras, dan terus memimpin tim. Pada saat ini, di medan perang di luar wilayah, 3.000 tentara dari kuil surga telah berkumpul dan mulai menaiki pesawat. Pesawat angkut lepas landas dengan gemuruh, terbang menuju kedalaman kerajaan naga, langsung menuju ke medan perang. Tubuh Xiao Tians penuh vitalitas. Selama 7 hari retret ini, dia telah sepenuhnya mencerna semua yang dihasilkan oleh promosi terakhir. Terlebih lagi, kekuatannya telah selangkah lebih dekat, dan dia secara samar-samar telah menyentuh ambang batas level kaisar sejati. Meski belum membuat terobosan, ia merasa hampir sampai, namun meski tidak membuat terobosan, ia kini memiliki kepercayaan diri untuk melawan Dao Chen. Bahkan jika Dao Chen tidak bisa dibunuh, itu tidak akan lebih buruk. Di sebelah Xiao Tians duduk Kaisar Hitam. Kaisar Hitam mengenakan baju besi hitam yang tinggi dan memegang palu godam emas hitam dengan tenang di sampingnya. Dalam 7 hari terakhir, dia telah sepenuhnya menstabilkan auranya. Seperti Xiao Tians, dia telah secara resmi mencapai tingkat Kaisar sejati setengah langkah. Kekuatan tempurnya meningkat lagi. Demikian pula, kali ini, di antara orang-orang kuat yang berangkat bersama kuil Tianshan, Dao Chen dan Dao Yi juga ada di antara mereka. Keduanya memutuskan untuk melindungi Xiao Tians. Sementara yang lain mungkin tidak mengetahuinya, Dao Yi dan Dao Chen tahu dengan jelas bahwa di antara 9 sekte terkuat di tingkat kaisar di kerajaan naga, pasti ada ahli tingkat Master Tao. Dan tidak terlalu sedikit, di pesawat tempat Dao Chen dan Dao Yi duduk sendirian, Dao Chen memiliki sedikit kekhawatiran di matanya. Dia memandang Dao Yi dan berkata, "Kakak senior, saya tidak tahu banyak tentang 9 sekte kuat lainnya di luar kerajaan naga, tapi saya yakin di antara 2 sekte terkuat, Sekte Liang dan Sekte Taiyin, pasti ada orang-orang kuat di tingkat guru Tao. Mungkin ada orang seperti Anda di dalamnya." Dao Yi juga mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Ya, leluhur dari Sekte Taiyin adalah seorang guru Tao di tahap akhir kehidupan. Saya telah bertemu dengannya. Adapun Sekte Liang, saya secara konservatif memperkirakan bahwa mereka memiliki setidaknya 2 Tao. Tuan, mungkin ada 1 atau 2 orang yang lebih kuat di alam hidup." Ketika Dao Yi berbicara tentang Sekte Liang, ekspresi serius di wajahnya menjadi lebih tebal. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, "Lagi pula, mungkin ada orang yang mirip dengan saya di Sekte Liang. Sekte Liang sangat kuat, sangat kuat, petik 2. Setelah Dao Chen terdiam beberapa saat, dia melanjutkan, "Lalu, bagaimana kita harus melawan?" Dao Yi menggelengkan kepalanya, "Ambillah selangkah demi selangkah, dan tidak ada jaminan bahwa Sekte Liang dan Sekte Taiyin akan bertarung sampai mati dengan Tians dan Qinwu untuk 4 sekte terbawah. Dan sekarang zaman yang hebat telah tiba. Beberapa ahli top di kerajaan naga ini mungkin akan keluar untuk membantu Departemen Perang Kerajaan Naga dan Tians kali ini, jadi mari kita lihat, dalam kesimpulan saya, kali ini, kita tidak akan kalah. Hanya saja aku tidak tahu ya, siapa yang akan keluar untuk membantu pihak kita." Dao Yi mengerutkan kening dalam-dalam saat ini. Pertarungan tingkat atas, pertarungan tingkat menengah hingga rendah seperti ini, pasti akan menjadi pertarungan hidup atau mati. Namun Anda harus tahu bahwa di balik pertempuran apapun dan kapanpun, ada permainan antara kekuatan-kekuatan teratas. Medan perang itulah yang pada akhirnya menentukan berhasil tidaknya pertempuran tersebut. Siapa yang akan membantu Departemen Perang Kerajaan Naga dan Xiao Tians? Dao Yi tentu saja tidak bisa memahaminya. Karena saat ini, semua orang di sisi kuil Tianshan naik pesawat tempur dan menuju wilayah Kerajaan Naga dengan kecepatan tercepat. Di ujung utara medan perang di luar wilayah, seorang lelaki tua yang tidak jauh berbeda dari Dao Yi berdiri di sana melihat ke arah Kerajaan Naga. Dan dia adalah kakek biologis dari Zero, sekelompok pembunuh luar angkasa. Itu juga merupakan garis keturunan Kerajaan Naga. Pada saat ini, Zero berdiri di belakang lelaki tua itu dengan sangat hormat. Zero melihat kecakrawala di kejauhan pada orang-orang kuil surga yang menghilang. Ada juga jejak semangat juang yang muncul jauh di matanya. Dan pada saat ini, aura di tubuhnya telah langsung mencapai tingkat kaisar tingkat ke-9. Saat ini, dia telah mencerna sebagian besar takdir nasional Departemen Perang Singa, dan kemudian memakan sekelompok pembunuh luar, yang terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sumber daya dan kekuatan tempur telah meningkat pesat dalam waktu singkat. "Kamu ingin ikut berperang?" Kali ini, kakek Ling bertanya pada Ling. Zero mengangguk dan berkata, "Ya, aku ingin pergi, tapi aku khawatir tidak akan mengubah apapun jika aku pergi sendiri." Kakek Zero, makhluk terkuat di kelompok pembunuh luar angkasa, setelah terdiam beberapa saat, mengangguk dan bertanya kepada Zero, "Zero, dari mana asalmu?" "Orang-orang dari Kerajaan Naga," Zero berkata dengan tegas tanpa ragu-ragu. Setelah mendengar jawaban Zero, lelaki tua itu menunjukkan senyuman di wajahnya, lalu dia menarik napas dalam-dalam,
dengan aura alam tingkat Master Dao memenuhi tubuhnya, dan berkata dengan nyaring, "Oke. Aku akan pergi bersamamu." Sekelompok pembunuh luar angkasa, 4 tetua tingkat Tao lainnya juga akan pergi bersamamu. Jalan Kaisar Sejati, yang jarang terjadi selama ribuan tahun, muncul satu demi satu dalam kehidupan ini. Zaman besar akan datang, yang sebanding dengan zaman besar 1 atau 2 tahun yang lalu. Kali ini, kami, sebuah kelompok para pembunuh, juga akan berpartisipasi. Lelaki tua itu menyipitkan mata. Dia menutup matanya dan melihat perubahan di langit di kejauhan, matanya menjadi lebih dalam. Tiba-tiba, sekelompok orang kuat dari luar wilayah juga bergegas menuju wilayah kerajaan naga. Dengan cara yang sama, hampir terjadi ketika sekelompok pembunuh luar, sekelompok 5 penguasa kuat dari 5 jalan, dan Zero bergegas ke kerajaan naga. Di sisi lain medan perang di luar wilayah, tempat organisasi malam kegelapan berada, 3 lelaki tua kaisar tingkat ke-7, Ayah An, dan 3 lelaki kuat lainnya dari kaisar tingkat 6, totalnya 7. Orang kuat dari tingkat kaisar tingkat menengah ke atas, dibuat setelah membuat keputusan, dia bergegas ke kerajaan naga. Pilihan organisasi malam gelap juga sangat sederhana. Tidak ada yang lain selain karena tuan muda mereka sekarang terikat dengan kuil Tianshan. Jadi mereka ingin membantu kuil Tianshan. Bersambung.